Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Salsa Kirana dengan NIM 24040120120015 dari Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal-soal dari buku Electrodynamics karya David J. Griffiths pada problem chapter 5, 6, 7, dan 8. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama pada bab 5 yang membahas tentang magnetostatik. Soal pertama pada bab 5 yaitu problem 5.4, yaitu misalkan medan magnet di suatu daerah membentuk B sama dengan KZ X topi, di mana K adalah konstan. Temukan gaya pada lingkaran persegi, di mana sisi A terletak di bidang YZ dan berpusat di titik asal. Jika ia membawa arus I mengalir berlawanan arah jarum jam ketika melihat di bawah sumbu X. Untuk solusinya, yaitu dengan cara memisahkan I melawan arah jarum jam. Jika tidak, maka ubah tanda pada jawabannya. Gaya di sisi kiri mengubah gaya di sisi kanan, sehingga gayanya adalah IAB sama dengan IAK dalam kurung A per 2 sama dengan IKA kuadrat per 2. Dan gaya di bawah adalah IAB sama dengan min IAK kuadrat per 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa totalnya adalah F sama dengan IKA kuadrat dikalikan Z topi. Untuk soal kedua pada bab 5 yaitu problem 5.5. Arus I mengalir pada kawan berjari-jari A. Untuk soal A, jika distribusi secara merata di atas permukaan, berapakah rapat arus pada permukaan K? Untuk soal B, jika didistribusikan sedemikian rupa sehingga rapat arus volume berbanding terbalik sebanding dengan jarak dari sumbu, berapakah J? Solusi untuk pertanyaan A yaitu K sama dengan 1 per 2 pi A karena panjang, tegak lurus untuk aliran adalah keliling. Dan solusi untuk pertanyaan B yaitu J sama dengan alfa per S, di mana I sama dengan integral J dA. I sama dengan alfa integral 1 per S dikali S ds dpi. I sama dengan 2 pi A integral ds. I sama dengan 2 pi alfa A, di mana alfa sama dengan 1 per 2 pi A. Maka didapatkan hasilnya J sama dengan 1 per 2 pi AS. Untuk pertanyaan ketiga pada bab 5 yaitu problem 5.6. Untuk pertanyaan A, sebuah piringan hitam membawa kerapatan seragam listrik statis sigma jika putaran dengan kecepatan sudut omega. Berapa rapat arus permukaan K pada jarak R dari pusat? Dan untuk pertanyaan B, sebuah bola padat bermuatan seragam dengan jari-jari R dan muatan total Q berada di tengah titik asal dan berputar dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap sumbu Z. Temukan rapat arus J di titik R, theta, pi di dalam bola. Solusi untuk pertanyaan A yaitu P sama dengan omega R, maka K sama dengan sigma omega R. Dan solusi untuk pertanyaan B yaitu P sama dengan omega R sin theta pi topi, di mana J sama dengan rho omega R sin theta pi topi, di mana rho sama dengan Q per 4 per 3 dikalikan dengan pi R pangkat 3. Oke, lanjut ke bab 6 yang membahas tentang magnetic field in matter. Pertanyaan pertama pada bab 6 yaitu problem 6.1. Hitung torsi yang diberikan pada loop persegi yang ditunjukkan pada gambar. Pada loop melingkar, asumsikan R jauh lebih besar dari A atau B. Jika lingkaran persegi berputar bebas, bagaimanakah orientasi kesetimbangannya? Solusinya yaitu
N sama dengan N2 cross B1. B1 sama dengan mu0 per 4pi 1 per R pangkat 3 dikalikan dengan 3 dalam kurung M1 dikali R topi dikali R topi min M1. Di mana R topi sama dengan Y topi, M1 sama dengan M1 Z topi, dan M2 sama dengan M2 Y topi. B1 sama dengan min mu0 per 4pi M1 per R3 dikalikan dengan Z topi. N sama dengan min mu0 per 4pi dikalikan M1 M2 per R pangkat 3 dan dikalikan Y topi cross Z topi. Di mana N sama dengan min mu0 per 4pi dikali M1 M2 per R pangkat 3 dikalikan dengan X topi. Di sini M1 sama dengan pi A kuadrat I dan M2 sama dengan B kuadrat I. Maka didapatkan nilai N sama dengan min mu0 per 4 dikalikan AB I kuadrat per R pangkat 3 dikalikan dengan X topi. Selanjutnya pertanyaan kedua pada bab 6 yaitu problem 6.7. Sebuah silinder melingkar yang panjangnya tak terhingga membawa magnetisasi seragam M sejajar sumbunya. Temukan medan magnet pada M di dalam dan di luar silinder. Solusinya yaitu JB sama dengan nabla cross M sama dengan 0. KB sama dengan M cross N topi sama dengan M pi topi. Medannya adalah arus permukaan KB sama dengan M pi topi. Tetapi itu hanya solenoida. Jadi medannya yaitu di luar adalah 0 dan di dalam B sama dengan mu0 KB sama dengan mu0 M. Apalagi itu menunjuk ke atas dapat dilihat dalam gambar di sini. Maka didapatkan hasil akhir B sama dengan mu0 M. Selanjutnya pertanyaan ketiga pada bab 6 yaitu problem 6.27. Pada antarmuka antara satu bahan magnetik linear dan yang lain, garis medan magnet menekuk. Tunjukkan bahwa tan theta 2 per tan theta 1 sama dengan mu2 per mu1. Asumsikan bahwa tidak ada arus bebas pada batasnya. Bandingkan dengan persamaan tan theta 2 per tan theta 1 sama dengan epsilon 2 per epsilon 1. Untuk solusinya yaitu pada antarmuka, komponen B akan tegak lurus secara kontinu. Sesuai dengan persamaan, B tegak lurus min B tegak lurus sama dengan 0 dan komponen paralel H akan secara kontinu seperti persamaan H sejajar min H sejajar sama dengan KF min M topi, di mana KF sama dengan 0. Sehingga B1 tegak lurus sama dengan B2 tegak lurus, dan H1 sejajar sama dengan H2 sejajar. Tetapi B sama dengan mu H dan menjadi 1 per mu1 B1 tegak lurus sama dengan 1 per mu2 B2 tegak lurus. Sehingga didapatkan tan theta 1 sama dengan B1 sejajar per B1 tegak lurus, dan tan theta 2 sama dengan B2 sejajar per B2 tegak lurus. Hingga hasil akhirnya menjadi tan theta 2 per tan theta 1 sama dengan B2 sejajar B1 tegak lurus per B2 sejajar B1 tegak lurus sama dengan B2 sejajar per B1 sejajar sama dengan mu2 per mu1. Memiliki bentuk yang sama dengan persamaan 4.68. Lanjut pada bab 7 yang membahas tentang elektrodinamik. Pertanyaan pertama pada bab 7 yaitu problem 7.4. Misalkan konduktivitas dari suatu bahan yang memisahkan silinder pada gambar di bawah ini tidak seragam, yang secara khusus sigma S sama dengan K per S untuk beberapa konstanta K. Carilah hambatan antara silinder tersebut. Solusinya yaitu I sama dengan J dalam kurung S 2pi SL. Menjadi J dalam kurung S sama dengan 1 per 2 pi SL.
E sama dengan J per sigma sama dengan 1 per 2 Pi S sigma L sama dengan 1 per 2 sama dengan Pi KL. Pi sama dengan min integral batas atas A dan batas bawah B, E dikali DI sama dengan min I per 2 Pi KL dalam kurung A min B. Dan didapatkan hasil akhir yaitu R sama dengan B min A per 2 Pi KL. Lanjut ke pertanyaan kedua pada bab 7 yaitu problem 7.13. Sebuah lingkaran persegi dari kawat dengan sisi panjang alfa terletak di kuadran pertama dari bidang XY dan satu sudut di titik asal. Di wilayah ini ada medan magnet bergantung waktu yang tidak seragam B dalam kurung Y, T sama dengan KY pangkat 3 T pangkat 2 Z topi, di mana K adalah konstanta. Temukan GGL yang diinduksi dalam loop. Solusinya yaitu Pi sama dengan integral P dx dy sama dengan KT pangkat 2 integral batas atas A dan batas bawah 0 dx integral batas atas A dan batas bawah 0 Y pangkat 3 dy sama dengan 1 per 4 KT pangkat 2 A pangkat 5. Epsilon sama dengan min dpi per dt sama dengan min 1 per 2 KT A pangkat 5. Lanjut ke pertanyaan ketiga pada bab 7 yaitu soal 7.30. Sebuah kabel panjang membawa arus dalam satu arah yang terdistribusi secara merata pada penampang melimpang atau melingkar. Arus kembali di sepanjang permukaan. Ada selubung isolasi yang sangat tipis yang memisahkan arus. Temukan induktansi dari persatuan panjang. Untuk solusinya yaitu integral tertutup BDL sama dengan B dalam kurung 2πs sama dengan μ0 I EMC sama dengan μ0 I dalam kurung S kuadrat per R kuadrat. B sama dengan μ0 IS per 2πR kuadrat. W sama dengan 1 per 2 μ0 integral B kuadrat D tau sama dengan 1 per 2 μ0 dikalikan μ0 kuadrat I kuadrat per 4 pi kuadrat R kuadrat integral batas atas R batas bawah 0 S kuadrat dalam kurung 2 ps LDS sama dengan μ0 I kuadrat L per 4 pi R pangkat 4 sama dengan μ0 L per 16 pi dikalikan I kuadrat sama dengan I sama dengan 1 per 2 L I kuadrat. Jadi didapatkan L sama dengan μ0 per 8 pi L. L sama dengan L per L sama dengan μ0 per 8 pi independen dari R. Selanjutnya, pada bab 8 yang membahas tentang conservation laws. Pertanyaan pertama pada bab 8 yaitu problem 8.1. Hitung daya energi per satuan waktu yang diangkut ke bawah kabel pada contoh 7.13 dan problem 7.62 dengan asumsi dua konduktor ditahan pada potensi perbedaan pi dan membawa arus I turun satu dan cadangan yang lain. Untuk solusinya yaitu pada contoh 7.13. Sebuah kabel koaksial panjang membawa arus I. Arus mengalir ke bawah permukaan silinder dalam radius A dan kembali sepanjang silinder luar radius B. Seperti yang ditunjukkan pada persamaan 7.40, cari energi magnetik disimpan dalam bagian panjang L. dW per dt sama dengan D per dt integral batas atas I batas bawah batas atas 1 batas bawah pi 1 per 2 dalam kurung epsilon 0 dikali E kuadrat ditambah B kuadrat per μ0 D tau min 1 per μ0 integral tertutup batas atas 1 batas bawah min E
DE cross B DA. Karena perbedaan potensial V independen dari waktu dan arus I stabil, baik medan listrik dan medan magnet independen dari waktu. Oleh karena itu, persamaan bernilai 0. Selanjutnya, jika V lebih besar dari 0, dengan V masuk min V keluar sama dengan V, catatan V masuk lebih besar V keluar, maka akan terjadi distribusi muatan positif pada silinder dalam menggunakan hukum Gauss, di mana E in sama dengan V per N B per A dikalikan S per V per S, di mana S lebih dari A dan S kurang dari B. Menggunakan hukum Ampere, B in sama dengan mu 0 I per 2 PS V top I, di mana S lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Dengan asumsi bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 berlaku pada permukaan silinder dalam, maka dW per dt sama dengan min 1 per mu 0 integral tertutup batas atas 1 batas bawah sin E cross B dA sama dengan min PI sama dengan min PI AL per in dalam kurung B per A. Lanjut ke pertanyaan kedua pada bab 8, yaitu problem 8.11. Dapatkan persamaan 8.39. Catatan, perlakuan loop bahwa sebagian dipol magnetik. Fmax sama dengan 3pi per 2 mu 0 IA IB A kuadrat B kuadrat H per dalam kurung B kuadrat tambah H kuadrat pangkat 5 per 2 sama dengan MAG. Untuk solusinya yaitu medan magnet loop bagian atas diberikan oleh persamaan 5.41, di mana B sama dengan mu 0 I per B per 2 B kuadrat per dalam kurung B kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3 per 2 dikalikan Z top I. Permukaan loop bagian bawah sebagai dipol magnetik dengan M sama dengan IA Pi A kuadrat Z top I. Gaya pada M diberikan oleh persamaan 6.3. F sama dengan 16 dalam kurung M dikali B sama dengan 16 dalam kurung IA Pi A kuadrat mu 0 IB per 2 B kuadrat per dalam kurung B kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan mu 0 Pi A kuadrat B kuadrat IA IB per 2 Pi per Z dalam kurung B kuadrat tambah Z kuadrat pangkat min 3 per 2 dikalikan Z top I sama dengan mu 0 Pi A kuadrat B kuadrat IA IB per 2 dalam kurung min 3 per 2 dalam kurung B kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat 5 per 2 dikalikan 2Z dikalikan Z top I sama dengan 3pi per 2 mu 0 IA IB dikalikan A kuadrat B kuadrat H per dalam kurung B kuadrat ditambah H kuadrat pangkat 5 per 2 dikalikan Z top I. Selanjutnya pertanyaan terakhir pada bab 8 yaitu problem 8.12. Dapatkan persamaan 8.43. Gunakan metode bagian 7.2.4 menggunakan dua arus naik dari 0 ke nilai akhir. U sama dengan 1 per 2 LA IA pangkat 2 ditambah 1 per 2 LB IB pangkat 2 ditambah MIA IB. DU sama dengan IA IB dm per dt dikalikan dt sama dengan dWb. Solusinya yaitu berdasarkan metode pada bagian 7.2.4 yang mengarah ke persamaan 7.30, usaha yang diberikan kepada kedua loop adalah dW per dt sama dengan min epsilon A IA min epsilon B IB.
Dengan perubahan nilai saat arus dinyalakan atau mengalir bukan termasuk nilai akhir, sehingga epsilon A sama dengan min LA DIA per DT min M DIB per DT, dan epsilon B sama dengan min LB DIB per DT min M DIA per DT. Maka didapatkan dW per DT sama dengan dalam kurung IALA DIA per DT ditambah MIA DIB per DT ditambah dalam kurung IBLB DIB per DT ditambah MIB DIA per DT sama dengan D per DT dalam kurung I per 2 IA kuadrat LA tambah I per 2 IB kuadrat LB ditambah MIA IB. Total usaha yang dilakukan untuk meningkatkan arus dari 0 menjadi nilai akhir yaitu W sama dengan dalam kurung I dalam kurung 1 per 2 IA kuadrat LA ditambah 1 per 2 IB kuadrat LB ditambah MIA IB. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.